sini kembali saya akan memberikan video pembelajaran bahasa Indonesia yang dapat membantu sahabat semua dalam memahaminya. Oke, sebelum masuk pada videonya, saya ucapkan terima kasih kepada sahabat yang telah subscribe channel ini sehingga channel ini masih terus berkreasi dan berkarya. Dan bagi sahabat yang belum subscribe, dukung terus ya video ini supaya menjadi channel terbesar di Indonesia yang berisi tentang pembelajaran yang informatif pada materi pelajaran bahasa Indonesia. Caranya mudah banget, sahabat hanya tinggal menekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya sahabat tidak ketinggalan video-video terbaru di channel ini. Karena subscribe itu gratis. Oke sahabat. Oh ya, jangan lupa sahabat juga like dan share ya supaya kita semua bisa mendapatkan informasi dari channel ini. Semoga bermanfaat. Ya, pada pertemuan sebelumnya kalian sudah saya berikan materi tentang unsur cerita. Oke, saya akan mengulas sedikit ya tentang unsur cerita. Unsur cerita itu ada 5, yaitu yang pertama pokok-pokok pikiran, tokoh dan watak, latar, tema, dan yang terakhir adalah amanat. Nah, kelima unsur ini saling berkaitan satu sama lain. Jika tidak ada salah satu unsurnya, maka suatu cerita itu tidak akan dapat berkesinambungan atau berkembang menjadi cerita yang utuh. Nah, langsung aja ya kita simak videonya sampai selesai, oke? Fabel merupakan salah satu jenis dari dongeng. Nah, fabel berisi tentang cerita fiksi yang di dalamnya penuh dengan imajinasi yang tidak masuk akal, yang diperankan oleh hewan sebagai tokohnya untuk menggambarkan watak dan perilaku manusia. Biasanya fabel banyak berisi tentang pesan moral dan budi pekerti. Oke, jadi cerita fabel ini biasanya diperankan oleh hewan sebagai tokohnya ya, dan biasanya berisi tentang banyak mengisahkan tentang cerita yang berisi pesan moral dan juga budi pekerti. Fabel pada zaman dahulu sering diceritakan secara turun-temurun untuk menyampaikan pesan moral yang terdapat pada ceritanya. Bercerita tentang fabel sangat efektif untuk menumbuhkan nilai-nilai budi pekerti yang luhur kepada anak-anak. Namun sekarang fabel tidak hanya diceritakan secara lisan, tapi juga secara tertulis. Secara umum, teks itu memiliki struktur, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Namun setiap teks memiliki struktur yang berbeda, bergantung jenis teksnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang struktur teks fabel. Struktur teks fabel itu ada 3. Yang pertama adalah orientasi, yang berisi tentang pembukaan atau pendahuluan pada cerita yang biasanya terdapat perkenalan tokohnya dan tempat terjadinya peristiwa. Yang kedua ada komplikasi. Struktur ini berisi tentang pengenalan masalah hingga munculnya konflik atau masalah tersebut dan juga terdapat klimaks cerita. Nah, dalam komplikasi ini biasanya itu masalah akan muncul ya. Masalah akan muncul itu pada struktur komplikasi. Dan pada struktur komplikasi ini berisi juga tentang masalah itu mulai muncul dan juga masalah itu pada puncak masalahnya atau klimaks cerita. Yang terakhir adalah resolusi. Ini berisi tentang masalah atau konflik yang memuncak atau klimaks yang tadi itu ya, sudah mulai masuk ke tahap penyelesaian. Jadi pada tahap resolusi ini masalah atau konflik yang terjadi itu sudah mulai masuk ke tahap penyelesaiannya. Yang terakhir ada koda. Koda adalah penutup cerita yang biasanya berisi tentang tokoh mulai menyadari akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh tokoh cerita tersebut. Jadi di dalam koda ini biasanya tokoh itu sudah mulai sadar apa yang telah ia perbuat dan juga apa yang telah ia lakukan, sehingga dampaknya akan mengakibatkan
keburukan atau dampak negatif yang melanda dirinya. Oke. Nah, itulah tadi ya struktur teks fabel yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Oke. Salam literasi. Bye bye. Dari pelajaran bahasa Indonesia. Caranya mudah banget ya. Aduh, salah. Stop. Jaya, jaya.